Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khazu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu ada dua, bahkan banyak artinya. Wattaqu dan bertakwalah kalian, satu. Yang kedua, wattaqu, peliharalah kalian. Kemudian yang ketiga, wattaqu, dan jagalah diri kalian. Jadi banyak arti takwa itu. Yauman, ya, yaitu akan suatu hari atau pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana pada hari tersebut seseorang tidak akan mampu, tidak akan sanggup, tidak akan dapat menolong atau membantu orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, juga tidak mampu, tidak diterima. Yuqbalu itu tidak diterima, itu majhul, fi'il mudhari majhul. Kalau maklum yaqbulu, kalau majhul kalimat negatif, kalimat pasif yuqbalu. Wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak diterima syafaat, ya, dan tebusan dari mereka. Wala yu'khazu minha adlu walahum yunsarun. Termasuk juga adlun itu bisa juga tebusan dan juga tidak ditolong, tidak dibantu. Jadi kasadonyo koa kalimat majhul, kalimat pasif, tidak diterima, tidak mampu ditebus, dan juga tidak ditolong. Jadi artinya di dalam tafsir ini yang berbahasa Arabnya, ketika Allah telah menyampaikan tentang bini'amihi, nikmat-nikmatnya awalan yang dulu yang telah kita bahas, kemudian setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, maka Allah mengingatkan dan memperingatkan. Artinya jangan sampai nanti nikmat-nikmat itu tidak disyukuri. Karena tujuan pemberi nikmat itu apa? Si hamba itu mau bersyukur dengan cara satu, menyebut nama Allah, memuji Allah. Dua, mengakui akan nikmat Allah datangnya dari Allah. Tiga, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan nikmat itu diberikan. Nah, sementara kepada mereka kan sebelumnya ini cerita tentang banyak nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Nah, sekarang jangan sampai menjadi menjadi laknat, menjadi azab. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu. Nah, ini makanya. Dan jagalah diri kalian, nanti akan ada saatnya di mana suatu hari yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, satu diri seseorang atau seseorang pada hari itu tidak mampu, tidak sanggup membela, menolong, membantu yang lain. Syai'a, sedikit pun. Coba bayangkan, tidak ada peluang, tidak ada syai'a. Bahkan wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun walahum yunsarun. Sudahlah, tidak bisa tolong menolong, bahu membahu, saling membela, saling membantu, bahkan tidak pula diterima syafaatnya, tidak diterima tebusan, tidak juga ada yang menolong. Kalau dalam surah apa tuh ya, Al-Infitor ya, yauma la tamliku
nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Surah Al-Infitar tuh, ayat yang terakhirnya itu, yang terakhirnya. Jadi satu jiwa atau seseorang tidak mampu menolong membela yang lain. Jangankan membantu menolong yang lain, dirinya sendiri sudah repot. Ya. Dirinya sendiri sudah bingung, apalagi menolong membantu yang lain. Dan semua urusan wal amru yauma idzilillah. Segala urusan pada hari itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi dado mangawak. Dekengan dado. Kekuasaan dado. Kayu awak ndak lo situ berapa kuno kan kekayaan. Itulah ayo barek situ. Dan ndak juga bisa transfer amal. Oh balabi amal sadade mah ya. Ustaz tolong pindahan amal Ustaz kuah pahalanya untuk kami, ndak bisa ya. Ketika itu kalau ingin beramal di atas dunia kan gitu, di atas dunia. Sehingga di dalam ayat yang lain, misalnya surah Al-An'am ayat 164 dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Mungkin dibulatin tidak ada bahasa Arabnya ya. Terjemahnya saja. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Di ayat yang lain likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, jadi setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan diri mereka sendiri. Jangan mengurus orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, dirinya saja repot, sibuk. Itulah. Jadi kalau ingin beramal yuk ini di atas dunia. Bahkan di dalam surah Luqman dikatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsau yaumal la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazid aw walidihi syai'a. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Di dalam Al-Qur'an setelah ya ayuhan nas, setelah ya ayyuhallazina amanu dua saja. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an ya ayuhan nas dan ya ayyuhallazina amanu ya, maka akan ada dua kemungkinan. Satu perintah, yang kedua larangan. Tengoklah, perhatikan dalam Al-Quran. Dua saja. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, akan ada dua. Kalau tidak larangan, perintah. Kalau ada perintah, larangan. Tengoklah dalam Al-Quran. Ini ilmu nih. Ya. Ternyata di sini apa? Perintah ya. Perintah di sini. Perintah. Apa perintahnya? Jagalah, takutlah, bertakwalah, peliharalah. Nah, itu perintah. Wattaku yauman, wattaku. Dan hendaklah kalian menjaga atau jagalah diri kalian, bisa juga. Yauman, yaitu akan suatu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana pada suatu hari seseorang tidak mampu, tidak dapat dan tidak akan mampu membela orang lain. Sedikit pun. Bahkan tidak diterima syafaatnya, bantuannya, pertolongannya tidak. Wala yukhazu minha adlun, tebusannya juga tidak bisa. Jadi sogok menyogok tidak ada di sana. Oh, disogoklah supaya mulus jalannya. Jalan perhitungan amal, tidak bisa sogok menyogok. Oh, ditebus dengan apa? Dengan ini, dengan itu, tidak bisa di sana. Supaya terlepas dari azab, tidak bisa. Wala yukhazu minha adlun, tidak ada bisa ditebus, tidak ada sogok menyogok di sana. Bahkan kita mengharapkan pertolongan juga tidak ada yang menolong dan tidak akan ditolong. Walahum yunsarun. Makanya dalam surah Luqman dikatakan ya ayuhan nas, yang seperti ini, ya ayuhan nas, kan setelah itu apa?
Lihat perintah. Ada perintah. Mana perintahnya? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsau yaumal la yajzi walidun an walidihi wala mauludun wajazin an awalidi syai'a. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Hendaklah kalian takut kepada Rabb kalian. Nah, perintah berarti. Ya, kemudian wala yuqbalu minas syafa'ah, yakni minal kafirin. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata dan begitu pula tidak diterima syafaat darinya, yaitu dari orang-orang kafir. Sama halnya di dalam surah Al-Mudaththir, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Tidak ada lagi. Oh, Rasulullah SAW mampu diizinkan memberi syafaat. Ya kalau orang itu sudah kafir, sudah inkar, memang sudah diperuntukannya ya azab, ya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam surah Al-Maidah disebutkan, di mana di sana dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi, ya seluruhnya punya dia, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, artinya menebus, disogok supaya tidak diazab. Niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka malah memperoleh azab yang sangat pedih. Makanya banyak ayat-ayat yang mendukung ya sebagai tafsir penjelas bayan tentang surah Al-Baqarah yang kita bahas, yaitu ayat yang ke-48. Tadi ada surat Al-Mudaththir, ada surah Asy-Syu'ara, ada surah Al-Imran, ada tadi Luqman ya, ada Al-An'am. Kemudian bahkan ada juga Al-Hadid ya, surat besi. Kalau Al-An'am itu binatang-binatang. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima darinya. Surah Al-An'am ayat 70. Ya Allah. Pokoknya jangan diazab. Tidak bisa. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang kafir. Ya, tempat kalian ialah neraka. Dan nerakalah tempat berlindung kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumil la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu. Nah, setelah ya ayyuhallazina perintah ternyata. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, belanjakanlah, nafkahkanlah. Ya. Mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayati yaumil la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian sebelum datang di mana ada suatu hari yaumul la bay'un fi, tidak ada transaksi, tidak ada muamalah, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi. Wala khullatun, tidak ada lagi koncoisme. My friend lagi tidak ada. Ya, bestie tidak ada lagi. Khullah, tidak ada pertemanan lagi. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Ingatlah, orang kafir itu benar-benar dia adalah berbuat zalim. Kemudian di halaman 3, ya di halaman 3 ada surah Ibrahim ayat 31 ya. Ini masih membicarakan. Jadi ayat yang tadi itu memberitahukan bahwa mereka tidak mau beriman kepada Rasulnya, tidak mau mengikuti apa yang telah diembankan oleh Allah kepada mereka, dan mereka menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan ya masih
tetap dalam kekafiran, kedurhakaan, dalam dosa, dalam kesalahan-kesalahannya, dalam nista, maka sesungguhnya tidak bermanfaat bagi mereka itu pertolongan seorang karib pun, ya, tetangga dekat, keluarga dekat, karib namanya, dan tidak diterima pula syafaat dari seseorang yang berkedudukan, yang punya kekuasaan, serta tidak dapat diterima mereka suatu tebusan pun, sekalipun tebusan itu berupa emas sepenuh bumi, ditambah lagi dengan sepenuh itu juga tidak diterima. Surah At-Tariq, maka sekali-kali tiada bagi manusia itu suatu kekuatan dan tidak pula seorang penolong. At-Tariq ayat 10. Untuk selanjutnya dibaca. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya apa yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah untuk berikutnya tambah semangat. Kita mungkin sekarang tidak merasakan efek positif yang kita lakukan sekarang sebelumnya, ya, tetapi ingat, nanti akan merasakan apa kebaikan yang kita lakukan sekarang ini. Seperti ikut-ikut kajian, ikut-ikut diri, taklim, pembelajaran sebagainya akan dirasakan. Terlebih nanti di akhirat. Kalau ingin jalan mudah ke surga, maka rajin-rajinlah melangkahkan kaki dalam rangka mencari ilmu. Kan itu kata Rasulullah SAW. Masa kita ragu kepada sabda Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.